Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, we're lagi di Overheard podcast by Overheard, the Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin yang setia menjadi host kebanggaan Sobat Ganu. Sekalian apa kabar semuanya? Wow, balik lagi di Kamis Gerimis, di konten malam Jumat yang biasa lo dengerin mau tidur, lagi sange, sosok lah. Dan ada good news bahwasanya PPKM lagi sudah berturun levelnya dari yang level 4 ke level 3. Ini good news banget. Dan juga sempat kemarin gue baca di salah satu media bahwasanya Jakarta tuh udah sampai titik untuk herd immunity. Jadi kayaknya yang belum vaksin buruan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa fun lagi secara bebas tanpa masker. Amin. Dan hari ini biasanya gue record di kosan gue, sambil minum, sambil batuk-batuk, sambil kadang gue ke kamar mandi dulu dan gak gue cut. Namun hari ini gue record di rumah juga, cuman di podcast Mas Asia Network. Dan seperti biasa, Kamis Gerimis akan ada salah satu cerita yang udah gue pilih untuk gue bacain. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bacain ceritanya. Dan begini ceritanya. Hai admin, aku mau cerita dong, tapi agak panjang nih, maaf ya. Dan sama siapa tahu bisa ngasih saran juga gitu. Jadi gini, tahun lalu aku sempat putus sama mantan aku sekitar sebulan. Terus selama jarak putus tuh, aku dideketin sama cowok ganteng yang tampang fuckboy gitulah. Terus kita chatting 2 atau 3 hari, dan besoknya langsung ketemu nih. Hari pertama kita ketemu, impressionnya masih bagus, walau dia tiba-tiba minta peluk gitu kan. Ya kan agak aneh ya, tapi masih mending lah. 2 hari dari sana kita ketemu lagi tuh. Nah, pas hari kedua berhubung di rumah cuman berdua, tiba-tiba dia manfaatin suasana gitu lah. Di backhak lah gue. Tiba-tiba dia grepe-grepe, dan aku udah bilang gak mau, tapi dia tetap maksa gitu. Singkat cerita dia maksa buat having sex. Padahal aku udah bilang enggak. Tapi gara-gara, ya gimana, cowok kalau udah nafsu ya tenaganya gede banget. Jadi ujung-ujungnya aku pasrah, dan lama-lama enak juga ya. 2 hari dari sana ketemu lagi, dan kayak gitu lagi men. Tapi bedanya yang kedua udah ada concern dari akunya. Sedangkan yang pertama kayak kejebak situasi gitu. Terus intinya selama deket tuh dia tuh kelihatannya kayak cuman mau enaknya doang dari aku, tapi gak ada kejelasan apa-apa. Dan akhirnya aku balikan lagi sama mantan aku. Pas selama balikan dia masih ngejar-ngejar aku beberapa kali untuk ngajak ketemu, tapi gak pernah aku ladenin untuk ketemu. Cuma sebatas chat doang. Nah, sekarang selama 1 bulan lebih aku tuh putus lagi sama mantan yang ini. Dan tiba-tiba pas jarak 3 minggu aku putus, si cowok ini tuh datang lagi, tiba-tiba ngedeketin lagi. Dan aku nyeplos bilang ke dia kalau aku udah putus, dan dia bilang seneng, soalnya bisa deket aku lagi gitu loh. Nah baru 1 hari kita chatting dan teleponan. Besoknya kita ketemu, tapi awalnya rencana ketemu tuh dia mau bawa aku ke rumahnya, mau nemuin ke ibu bapaknya.
Tapi berhubung aku udah udah kering 4 bulan gak having sex dan secara sebelumnya aktif banget gitu, jadi kayak sangi-sanginya banget lah ya. Akhirnya aku yang manfaatin suasana. Aku yang nyuruh dia ke rumah, karena di rumah cuma sendiri doang. Dan sebelumnya ke rumah aku tuh udah prepare beli kondom dulu. Soalnya terakhir having sex tahun lalu sama dia gak bawa kondom. Dan sekarang aku kayak lebih aware gitu, kayak wajib untuk pakai. Akhirnya belilah tuh kondom. Dan pas dia nyampe di sini ya ngobrol-ngobrol dulu gitu. Dia kangen-kangenan. Terus ya biasa ciuman. Dan kesana-kesananya lagi ya tahu lah ya ngapain lagi kalau bukan having sex. Dan pas lagi di tengah-tengah having sex lagi enak-enaknya, tuh mau keluar tuh. Dia tiba-tiba ngomong pacaran yuk. Lah auto shock dong. Jadi gak fokus. Dan terus aku tuh kayak ngomong gitu, udahlah nanti aja ngomong gitunya, gak fokus karena lagi enak. And then terus selesai kayak gitu, kita tuh ngebahas, aku nanya ke dia, kenapa tiba-tiba nembak. Dia bilang dia suka sama aku dari dulu sampai sekarang. Kayak klik aja gitu. Padahal jujur, aku dulu iya ada rasa, tapi sekarang gak ada rasa. Padahal dia ganteng banget, Min. Malah sekarang aku yang manfaatin itu, yang intinya doang gitu loh. Gara-gara pede terus enak, terus lahan lama juga lagi dia. Dan dia tuh bilang dia gak mau aku nakal sama yang lain. Dia maunya aku nakal sama dia aja. Gak mau badan aku dibagi-bagi. Dan dia pas bilang, please ya, jangan balik-balikan lagi, aku mau kamu. Dan dia juga ngomong semua hal yang dia inginin dari cewek tuh ada di aku semua katanya. Menurut buaya nih anjing. Dan dari sana tuh dia gak treat aku kayak pacar banget. Padahal aku udah bilang mau FWB aja. Tapi dia kayak manis banget gitu. Kayak abis having sex tuh dia mau cuddling dulu sama aku. Padahal aku tuh kayak biasa aja Min. Dan terus kalau cabut dari tempat aku tuh dia biasa meluk, nyium pipi, kening, terus ngucap love you. Dan kalau gak aku balas dia kayak ngambek gitu. Akhirnya ya aku playing along aja gitu, karena gak enakan. Dan pas ada temennya, dia ngenalin aku tuh pacarnya. Padahal udah jelas-jelas aku bilangnya kita cuma FWB-an. Sampai sekarang kita masih chattingan dan manis banget lah. Nah, yang aku bingungin, dia tuh acting kayak gini karena emang ingin dapat enaknya, apa dia beneran ingin yang lebih. Soalnya aku tuh kayak nyari tahu gitu. Ya tentang cowok ini ke banyak orang, berhubung dia selebgram. Jadi banyak yang tahu dong reputasinya gimana. Dan dari banyak cerita emang katanya trik-trik dia tuh kayak gitu, manis-manisin padahal dia cuma mau enaknya doang ya. Fuckboy banget lah. Tapi dari sikapnya dia tuh kayak gak nunjukin dia mau enaknya doang. Soalnya beneran beda jauh banget sama yang dia tahun lalu. Kalau dulu jelas banget mau enaknya doang. Dan sekarang selama deket kita baru 2 kali doang untuk having sex. Dan itu juga hari yang sama dari sana. Dia ke Jakarta karena mau syuting. Tapi selama gak ketemu ini tuh dia tuh walaupun sibuk tetap nyempetin ngabarin, nelpon aku, terus bilang kangen dan lain-lain. Pokoknya berasa pacar aja gitu. Iya, tapi banyak momen juga dia lama banget balesnya. Tapi story di Instagram juga jalan mulu. Dan jujur aku tuh gak ada perasaan, tapi masih penasaran sama dia. Apa dia serius, apa cuman mau enak doang. Tapi satu sisi aku malah mikir aku yang mau enaknya doang. Soalnya ya gitulah, ditembak akunya bilang mau FWB aja. Dan selama deket lagi juga aku kayak playing along gitu. Pura-pura suka, pura-pura manis dan lain-lain. Kalau dibalas sama admin, aku mau lihat muka cowoknya kayak menurut admin fuckboy gak sih dari tampangnya. Kan siapa tahu admin bisa baca muka orang.
by the way, thank you Min. Maaf ya ceritanya panjang banget. Jadi cerita ini lucu gitu ya. Ketika ada orang yang udah pacaran, terus putus nyambung secara tidak jelas, ketemu orang dideketin sama cowok, PDKT-an, awalnya cowoknya pengen enak doang, pengen ngemprut doang, pengen ngewek doang. Tapi pada akhirnya pas udah sering berjalannya waktu, tiba-tiba si cowok ini nembak pas lagi ngewe, bos. Nembak lagi pas ngewe, itu gimana? Apakah itu tulus dari hatinya atau karena lagi berada di puncak gemilang cahaya, jadi tembak aja lah. Tapi menurut gua ya lu sebagai cewek, even itu dia seorang fuckboy, tapi kalau misalkan lu bisa ngerasain kalau dia ini serius dan lu bisa bener tahu kalau misalkan oh iya ini orang tuh tulus, jadi menurut gua ya sah-sah aja kalau misalkan lu mencoba untuk serius juga sama dia. Ya walaupun emang awal dengan ceritanya berbeda-beda, cuman ya it's okay. Dan ini balik lagi ke lo, kalau misalkan lo ngerasa dia pantas untuk lo berikan hati, ya it's okay dan fine-fine aja. Dan gue mau ngasih saran buat lo, walaupun lo udah berusaha untuk mencari informasi atau cerita dari orang lain, kalau menurut lo dari personality dan apa yang lo kenal selama sama dia itu nggak sesuai dengan apa yang lo dengar dari cerita orang, menurut gue ya ikutin kata hati lo aja. Janganlah lo menjadi orang yang terlalu memakan informasi atau cerita dari orang lain. Ya sah-sah aja. Kalau misalkan ada positifnya lo ambil dan negatifnya ya lo buang jauh-jauh. Gitu. Tapi menurut gue kalau misalkan diklasifikasikan apakah ini masuk ke dalam hubungan friends with benefits, ya menurut gue sih mungkin menurut lu untuk ceweknya ya iya. Tapi kalau misalkan cowoknya pakai perasaan, mungkin itu harus dipertanyakan lagi sih. Apakah benar ini masuk ke dalam hubungan kategori friends with benefits ataupun bukan. Ya semoga apapun yang lo pilih sekarang untuk memberikan sebuah otoritas dalam tubuh lo ke dia, dan dia bisa menjaganya dengan amanah dan bisa dipercaya, ya fine-fine aja. Mungkin itu sih saran gue untuk lo. Dan kalau misalkan lo mengirim foto cowoknya dan siapa selebgram ini, boleh aja DM gue. Mungkin segitu kali ya cerita dari Kamis Gerimis pada hari ini. Semoga buat sobat nganu dimanapun kalian berada bisa mengambil sebuah sisi cerita yang baik gitu loh. Karena gue yakin setiap orang pasti punya cerita yang berbeda. Dan untuk ceweknya, kalau misalkan lo emang masih trauma dan lo belum siap untuk jatuh hati, udahlah, jangan mengambil konsekuensi yang berat. Mungkin segitu aja. Dan gue mau bilang terima kasih buat sobat nganu yang telah mendengarkan podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @over_tvb. Yang mau kirim cerita boleh langsung kirim ke @afwpodcast. Terakhir dari gue, di sini gue Mimin pamit undur suara dan sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye bye.